Tengoklah kelakuan Menteri Kehutanan ini Pak Prabowo. Sudah sampai tumbang ini kayu. Bagus yang menuntut Pak Prabowo. Kita lihat sendiri guys, itu kayu tumbang tuh bukan karena secara alami guys. Itu lihat tuh kayu gelondongan tuh yang sangat terapi. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu berbeda dari Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang dihasilkan dari area penebangan. Bagi kalau benar Pak, banjir ini pasti karena penebangan hutan, Pak. Pak, lihat kayu-kayu itu, Pak. Sumber kayu itu berbeda dari Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya. Alam kita udah rusak, Pak. Kita harus mengembalikan ekosistem awal. Kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem alam? Pak Prabowo, kasihan gajah-gajah ini dan hewan-hewan yang lainnya, Pak. Jagalah para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi. Jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana, itu aset negara. Dan saya kira depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Gak usah takut apa itu katanya apa membahayakan itu deforestation ya kan. Nah, kelapa sawit ya pohon ya kan, kelapa sawit itu pohon ada daunnya kan ya, oksigen dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Lain pada saat mereka di era 40-an 50-an 60-an mereka kan punya hutan banyak juga, mereka punya tambang juga banyak. Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang, maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu, hutannya dibabat, tambangnya diambil, dan mungkin lingkungannya pada saat itu wallahu alam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu? Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir ada nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu? Ada apa di balik itu? Tengoklah kelakuan Menteri Kehutanan ini Pak Prabowo. Sudah sampai tumbang ini kayu. Bagus yang menuntut Pak Prabowo. Kita lihat sendiri guys, itu kayu tumbang tuh bukan karena secara alami guys. Itu lihat tuh kayu gelondongan tuh yang sangat terapi, bekas gergajian yang sangat rapi tuh guys ya. Itu bukan kayu lapuk yang sudah tua tumbang, bukan itu kayak Gundul siap gundul Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo tidak bisa bantu kami masyarakat kecil ini, mau bikin apa lagi Pak Prabowo? Sudah tua, sudah tercapai permintaan, sudah tercapai keinginan, sudah tercapai cita-cita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pernah menjadi presiden. Ini kami sekarang masyarakatmu, kenegrian Ambarita sangat menderita, maka minta tolong sekali kepada Pak Prabowo, kalau boleh Pak Prabowo, supaya ditindak bawahan-bawahan Pak Prabowo. Kami orang bodoh ini sama siapa lagi mengeluh? Jangan sampai tertimbun rumah kami di bawah sana. Tengok kejadian-kejadian bencana baru-baru ini Pak Prabowo, gunung longsor, banyak masyarakat tertimbun. Jangan sampai ikut kami tertimbun Pak Prabowo. Bantu kami. Salam hormat kami kenegrian Ambarita. Prabowo, Horas. sampai kapan kita mau dibodoh-bodohin kayak gini? Kenapa kalian nggak ngaku aja salah, minta maaf, terus berbenah? Kenapa malah playing victim, nyalain cuaca, nyalain hujan, nyalain siklon, nyalain pohon yang tiba-tiba tumbang? Anak kecil juga tahu kalau hujan itu yang turun air, bukan kayu gelondongan, Pak. ya guys. Hujan itu setahu saya tuh nurunin air guys, nurunin air, bukan nurunin kayu gelondongan yang menumpuk banyak sekali tuh guys ya. Itu akibat dari tanda tangan anda semua yang menyerahkan 10 juta hektar hutan Sumatera untuk dijadikan kebun. 10,5 juta hektar hilang. Indonesia jadi negara nomor 2 yang kehilangan hutan tropisnya, sawit, tambang emas, dan lain-lain. Terus bodohnya, ada orang yang nyamain kualitas pohon kelapa sawit dengan pohon asli yang hidup di hutan, hanya karena sama-sama pohon dan sama-sama ada daunnya. beda ya. Beda ya, kalau pohon sawit itu akarnya tuh nggak sekuat pohon-pohon ya seperti tadi kayu gelondongan tadi guys ya. Anda semua yang dapat keuntungan dari para pengusaha dan investor asing karena berhasil menjual tanah Sumatera
Tapi hari ini yang rasain dampaknya bukan Anda, Pak, melainkan warga Sumatera yang nggak tahu apa-apa. Mereka kedinginan, kelaparan, bahkan rumah kendaraan mereka hancur hanyut di bawah arus. Bahkan banyak anggota mereka yang belum ditemukan sampai hari ini. Bukan cuma manusia, Pak. Gajah, orang utan, dan ratusan satwa lainnya harus kehilangan rumah asli mereka. Sampai bingung mau cari makan kemana. Ya. Coba dipikir. Kenapa kejadian ini belum kalian naikin statusnya jadi bencana nasional? Wah. Padahal kalian loh yang jual-jual hutan. Ini banjir Sumatera, ini banjir Aceh. Ini harus masuk sebagai bencana nasional. Pemerintah harus menetapkan ini sebagai bencana nasional nih. Karena sudah memakan banyak korban jiwa. Ada ratusan jiwa yang menyelayan, guys. Kenapa sampai sekarang belum ada yang ngaku salah? Padahal fakta-fakta udah muncul semua di media. Betul. Pray for Sumatera. Warga jaga warga. Saling bantu, saling doa untuk semua saudara kita yang ada di sana. Nah, dengan adanya penerbangan ini, kami sangat memohon ini harus utus tuntas. Penyalahgunaan izin, jadi jangan dikira kalau sudah ada izin lalu kemudian tidak pembalakan liar. Satu adalah kayu lampu. Kalau teman-teman masih ingat video aku yang ini hampir rata-rata adalah potongan kayu-kayu besar yang menunjukkan bahwa ini ada dugaan penebangan liar. Nah, ini kata pihak-pihak terkait. Kayu ini berasal dari hulu sungai Garoga yang kebetulan ada perusahaan dari Tapanuli Tengah membuka lahan sawit dan membeli besar-besaran lahan masyarakat untuk diciptakan menjadi sawit. Berarti kemungkinan besar dari sana, Pak, ya? Kemungkinan besar ini tidak, kami sudah tahu bahwa kalau memang itu pinggiran sungai Garoga yang diambil sudah jelas itu dari sana. Dengan adanya penerbangan ini kami sangat memohon ini harus utus tuntas karena kami tidak terima bahwa desa kami ini hancur dengan kepentingan-kepentingan daripada perusahaan tersebut. Menurut Dwi Januanto Nugroho, ribuan potongan kayu gelondongan yang terseret dari perbukitan di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara adalah pohon tua yang sudah lapuk dan mudah tumbang diterjang banjir besar. Wah, katanya pohon yang sudah tua, sudah lapuk, yang diterjang banjir bandang besar. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu berpegang oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lampu, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang biasanya dari area penebangan. Lagi Kalau pohon tumbang, pohon sudah lapuk itu pasti ada ranting-rantingnya tuh, ada daunnya. Setidaknya begitulah ada rantingnya. Itu kalau itu kayu gelondongan itu sangat rapi sekali, guys. Potongannya kita tadi lihat, guys, ya. Kok dia bilang kayu yang tumbang terkena terjangan air, itu nggak masuk akal itu. ya itu pernyataannya dari Gakum Kemenhub bahwa bukan dari pembalakan liar. Kalau itu mungkin ada benernya karena yang liar itu kan tanpa izin. Memang Kemenhub memberikan izin gitu loh, izin PHAT namanya, pengolahan hak atas tanah, ya kan, yang itu mereka kemudian proses melalui aplikasi SIPUH, sistem informasi pengolahan hasil hutan, pengolahan usaha hasil hutan. Nah ini yang saya bilang, saya tanggal 14 November sudah menyurati Menhub, intinya adalah untuk kemudian karena bulan Juli sebelumnya mereka hentikan sementara. Penghentian sementara itu saya tindak lanjuti. Saya senang dong, karena bagi saya ini merusak tutupan hutan gitu. Maka saya suratin, bikin edaran ke seluruh camat, ke seluruh lurah dan kades untuk tidak melayani kemudian PHAT itu gitu. Tapi ya hanya usia 3 bulan, kemudian diizinkan lagi gitu. Nah lalu tanggal 14 yang lalu saya suratin. Saya nggak tahu dulu pertimbangannya dihentikan sementara, dan kita pun nggak tahu juga lalu kemudian dibuka lagi, diberi izin lagi, dan kami memang nggak dilibatkan sama sekali pemerintah daerah terkait itu gitu loh. Tapi dampaknya kan kami yang kemudian merasakan di sini, masyarakat kami yang kemudian jadi korban gitu. Jadi saya kira tolong dicek ke lapangan lah, jangan kasih pernyataan yang kemudian tidak sesuai dengan lapangan. Bahwa ada
benar tidak pembalakan liar, orang diberi izin kok sama Kementerian Kehutanan. Tapi tolong datang Gakum ke sini, saya bawa nanti, karena dugaan kami, temuan kami di lapangan itu PHAT izin itu kemudian diselewengkan. Kalau dia dapat izin di satu lokasi di sini, yang dia dapat kayunya di daerah sini gitu. Termasuk liar juga dong Pak jadinya? Nggak sesuai izin? Penyalahgunaan izin. Iya. Jadi jangan dikira kalau sudah ada izin lalu kemudian tidak pembalakan liar. Betul. Tolong pastikan izin yang diberikan itu kemudian dilaksanakan sesuai di lapangan. Nah, fakta tadi dugaan kami izinnya di lokasi di sini, tapi yang diambil kayunya di sini gitu. Dan saya sangat berharap ini ada penegakan hukum. Memang sekali ada penegakan hukum dan saya dukung sepenuhnya bahwa Gakum turun, lalu kemudian butuh pengawalan, ya Satpol PP saya sepenuhnya mendukung. Tapi cuman ya sekali itu saya nggak tahu. Intinya saya kira boleh kami nggak dilibatkan gitu. Saya bagaimana mereka menghentikan nggak tahu, lalu kemudian diizinkan lagi nggak tahu juga. Bahkan surat pemberian membuka izin kembali itu sebagai bupati saya nggak dapat suratnya tuh. Saya dapat dari teman-teman ini. Sumbar yang sering mengirim randang untuk bantuan ke daerah bencana, kini harus berjuang dengan air mata yang kering. Orang Minang memang tak pandai menadahkan tangan, karena sejak kecil diajari managakan kapalo, berdiri tegak, bukan membungkuk. Mereka menyampaikan luka lewat kieh atau kiasan, bukan rengekan. Tapi bumi Andalas kini kembali berguncang, membawa duka yang tak terbilang. Lebih dari 100 nyawa di Sumbar telah pergi, puluhan bahkan ratusan masih hilang entah di mana. 3 provinsi porak-poranda, Aceh, Sumbar, Sumut, namun status bencana nasional pun belum diberikan. Seolah penderitaan ini belum cukup nyata di mata mereka yang berkantor dingin di pusat negeri. Lebih miris lagi, ada pejabat yang sempat mengatakan bahwa bencana ini hanya mengerikan di media sosial saja. Seakan rumah yang hanyut, tubuh yang ditemukan, dan ratusan keluarga yang hilang hanyalah bayangan di layar, bukan kenyataan di tanah yang lebih perih. Meski kadang tak dianggap, Sumbar justru menjadi salah satu daerah yang paling sering membantu ketika bencana menimpa siapapun. Bertonton rendang pernah dikirim ke lokasi bencana di berbagai daerah, tanpa banyak bicara, tanpa pamrih, tanpa menunggu lampu kamera. Karena bagi orang Minang, membantu itu bukan pencitraan, tapi kewajiban rasa. Tanah yang melahirkan darah pejuang Aceh, Sumbar Sumut, kembali diuji. Tsunami, gempa, banjir, longsor apalagi yang belum mereka hadapi. Dan meski air mata sudah kering, hasil bumi tetap mereka bagi untuk Indonesia. Maka biarlah tangis itu disimpan dalam hati. Biarlah dunia tak melihat rapuhnya orang Kampuang. Mereka tetap berdiri meski patah, meski dibiarkan sendirian. Dahlah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, itu guys ya, info yang kami reaksi tadi tentang kayu gelondongan guys. Kata Kemenhub, itu kayu gelondongan yang terbawa banjir, itu kayu yang sudah lapuk, sudah tua, jadi tumbang gitu. Wah, kalau asli secara alami pohon tumbang itu pasti masih ada ranting-rantingnya, ada daunnya. Kalau ini kita lihat itu kayu itu terlihat sangat rapi, gergajian yang sangat rapi guys ya. Ya ndak mungkin itu tumbang gara-gara sudah lapuk, kayu sudah tua. Itu nggak masuk akal, nggak masuk logika itu perkataannya dia. Sekelas menteri omongannya begitu guys ya. Wah, oke guys, kita doakan para korban banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di Aceh diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala guys ya. Yang meninggal semoga diberikan tempat surganya Allah Subhanahu wa taala guys. Oke, tetap semangat saudaraku ya. Oke guys, cukup sekian info reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.